Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatul Zakiyah dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil. Yang pertama yaitu tahapan perhitungan bagi hasil. Nah, untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di mana bank itu sebagai mudhorib, sedangkan nasabah itu sebagai sohibul mal, itu dilakukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Yang keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Lalu yang terakhir, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Yang B yaitu prinsip perhitungan bagi hasil. Nah, prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan itu sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, prinsip perhitungan bagi hasil itu menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Di sini Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 itu menyatakan bahwa bank syariah itu boleh menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing maupun bagi untung profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Dalam praktik di lapangan, terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah revenue sharing tadi itu. Revenue sharing dalam praktik itu dipersepsikan sama dengan gross profit sharing, yang menganalogikan revenue itu adalah nilai penjualan suatu barang atau harga pokok plus margin pendapatan. Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Sedangkan dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan gross profit. Dengan demikian, istilah revenue sharing yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya itu identik dan sama dengan makna gross profit sharing. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah tahun 2007, Ikatan Akuntan menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah pendapatan bruto atau gross profit. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 105 paragraf 11 itu menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dan dana mudharabah. Dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga itu meliputi yang pertama yaitu margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istisna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Yang kedua yaitu pendapatan ijarah bersih. Dalam hal ini, pendapatan ijarah bersih adalah
Selisih antara pendapatan ijaroh dengan akumulasi penyusutan ijaroh. Gain atas penjualan aset ijaroh juga termasuk dalam pendapatan ijaroh. Yang ketiga yaitu bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun bagi nasabah. Karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil itu telah mempertimbangkan faktor kinerja atau penjualan dan juga biaya atau harga pokok penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor.